Halo sobat rebahan, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Bagi yang belum subscribe channel ini, buruan di subscribe karena channel ini akan membahas novel yang sangat seru. Novel ini sampai dengan part yang ke-13 ini ya. Sebelumnya teman-teman silahkan kunjungi di part satunya sampai dengan part terakhir karena cerita dari novel ini sangat seru sekali, yaitu novel yang berjudul The Story of Weekend ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutkan di part ke-13. Oke ya. Di samping kakek tua ada sebuah pria paruh baya yang berwajah angkuh juga ikut berbicara, mencari seorang bocah untuk mengevaluasi barang antik. Apakah keluarga Song kekurangan evaluator? Apakah perlu aku meminjamkan beberapa evaluator untuk kalian? Hahaha. Seketika wajah Song Wanting menjadi dingin. Kemudian dia berkata, Li Tailai, ini adalah kota Jinling, bukanlah kota Haimu. Di sini kamu masih belum berhak untuk berbicara. Li Tailai mengangkat bahunya berkata dengan nada terserah. Gadis kecil keluarga Song sepertinya mempunyai emosi yang lumayan besar. Sudahlah. Pria parubaya yang sedang duduk di meja bundar juga mengerutkan dahi. Kita semua datang untuk melakukan jual beli, bukan datang untuk berdebat. Kalian semua tenanglah dulu. Dan pemuda yang satu ini juga duduklah dulu. Song Wenting mengiyakan sekali, kemudian perlahan-lahan duduk. Yichen juga ikut duduk, kemudian Song Wenting juga berbisik di sisi telinganya dengan nada rendah. Pria bernama Li Tailai itu adalah orang kaya kota Hai. Pria yang duduk di sampingnya bernama Guo Ming. Dia adalah pakar Feng Shui yang sangat hebat. Tadi yang berbicara itu adalah Qin Kang, ketua keluarga Qin Din Jinglin. Akhir-akhir ini keluarga mereka kali ini Yichen baru sadar bahwa di samping Li Tailai ada seorang pak tua yang memakai kemeja Cheng Sam berwarna hijau. Seluruh rambutnya sudah berwarna putih. Ada sedikit aura senior yang sangat berpengetahuan luas. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Dia terus menutup mata, bahkan sewaktu Yichen mereka datang, dia juga tidak membuka matanya. Berbicara sampai di sini, Song Wenting tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Walaupun Yichen masih ada sedikit penasaran, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Tunggu setelah semua orang duduk tenang, ada seorang pria gendut yang duduk di suatu sisi meja tersenyum dan berkata, karena kalian sudah selesai berdebat, maka cepat datang kemari untuk melihat barang-barang antik. Kalian semua adalah pelanggan besar. Hanya beberapa barang antik yang bernilai miliaran, tidak perlu berpikir terlalu lama. Kan Kang menghela napas dingin dan berkata, kalau barang ini memang seperti yang kamu katakan, bisa mengubah Feng Shui, bisa menenangkan diri, walaupun berharga miliaran, aku juga tidak akan keberatan. Si gendut
melihatnya sekali, kemudian dia meletakkan sebuah kotak kayu di atas meja. Di dalam kotak tersebut ada sebuah batu Bloody Jet. Bentuknya sangat tua sekali. Sewaktu dikeluarkan, semua orang juga merasakan ada hawa hangat yang menyelimuti seluruh aula di tempat mereka duduk. Dalam seketika, Kin Kang dan beberapa orang lainnya juga mengeluarkan sinar dari mata mereka. Song Wanting membalikkan kepala dan bertanya kepada Kakak Ki. Kakak Ki, bagaimana menurutmu? Setelah Kakak Ki berdiam sesaat, dia juga menganggukkan kepala dan berkata, sepertinya tidak ada masalah. Ini adalah Bloody Jet. Sebelum memasuki masa dinasti Tang dan juga hanya dalam sekali lihat saja sudah bisa diketahui bahwa batu ini pernah dirawat oleh Bante untuk waktu yang lama. Song Wanting menganggukkan kepala, kemudian memutar kepala melihat Yi Chen dan berkata, Tuan Yi, bagaimana menurutmu? Yi Chen dengan tidak peduli memurungkan bibirnya dan langsung mengatakan palsu. Kakek Ki mendesah dingin sekali lalu memarahinya. Umur masih sangat muda. Siapa yang memberimu keberanian untuk berkata omong kosong di depan orang banyak? Guming yang duduk di sebelah Li Tailai juga membuka matanya lalu melihat batu giok dan bertanya, apakah aku boleh memegangnya? Si gendut dengan tidak peduli tertawa dingin dan berkata, Tuan Gu, apakah kamu sedang bercanda denganku? Giok tidak boleh dipegang. Apakah kamu tidak mengerti? Giok tidak boleh dipegang oleh tangan kita. Giok yang ada di tanganku ini adalah Bloody Joint. Jadi dari dinasti Zhou. Kalau terjatuh atau terhantam barang, siapa yang tanggung jawab? Guoming terdiam sesaat. Dia baru mengatakan, aku sudah terlalu gegabah. Setelah mengatakan, dia juga langsung berkumpul di sisi Giok dan mengamatinya dengan mendetail. Setelah sesaat, dia menutup matanya kembali, lalu dia menganggukkan kepala dan berkata, apakah Giok ini berasal dari dinasti Zhou? Aku juga tidak tahu, tetapi bisa mengubah Peng Shui, menenangkan diri, sepertinya juga benar. Setelah dia mengatakan semua ini, hati semua orang dalam seketika pun terbakar. Bagi mereka semua, Giok ini mempunyai sejarah apa? Sebenarnya juga bukan merupakan hal penting. Yang penting adalah Giok ini mempunyai kegunaan seperti apa. Kakek Ki tersenyum dan berkata, Tuan Gu adalah orang yang berpengetahuan luas. Tidak seperti orang yang tidak ada kemampuan dan masih berpura-pura sangat berpengetahuan. Setelah Song Wanting mendengar perkataan ini, hatinya juga ada sedikit kecewa terhadap Yi Chen. Sepertinya dia memang masih terlalu muda atau mungkin dia memang sangat ahli dalam reparasi barang peninggalan. Tetapi dalam evaluator barang-barang peninggalan dibanding dengan para tetua ini, sepertinya memang masih ada jarak yang jauh. Yi Chen melihat keadaan seperti ini, dia juga hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Karena semua orang bersedia masuk ke dalam perangkap ini, maka dia juga tidak perlu melarang mereka. Si gendut melihat semua orang sudah selesai mengevaluasi, dia juga menutup kembali kotak kayu tersebut. Lalu dia pun tertawa dan berkata, karena semua orang sudah menilai Giok ini, bukankah sekarang sudah boleh mulai menawar harga, bukan? Setelah perkataan terdengar, Kin Kang juga langsung membuka mulut terlebih dahulu. Aku menawarkan 1 miliar. 1.300.000.000. Li Tailai langsung menambah.
Si Gedut melihat Song Wanting masih belum mengatakan harganya, dia juga bertanya kepada Song Wanting, "Bagaimana dengan Nona Song?" Kakek Ki melihat Song Wanting masih ada sedikit ragu, dia juga buru-buru berbisik dengan nada rendah di sisi telinganya, "Nona besar, ini bisa dipastikan adalah sebuah barang berharga. Harganya mungkin berada di sekitar 3 miliar. Kalau bisa membelinya dengan harga 2 miliar, maka ini juga merupakan sebuah keuntungan besar." Hati Song Wenting juga mulai goyah, dia memutar kepala melihat Yichen sekali. Tetapi dia melihat ekspresi Yichen sangat datar, tidak senang ataupun tidak sedih. Ini juga membuat hatinya kembali ragu lagi. Kakek Kim melihat Yichen dengan pandangan dingin. Dia tahu bahwa Song Wenting juga dipengaruhi oleh Yichen, maka dari itu dia tidak berani menawarkan harga. Jadi dia langsung berkata, "Tadi Tuan Yi ini mengatakan bahwa giok ini adalah giok palsu. Aku sangat ingin tahu, bagaimana Tuan Yi bisa mendapat kesimpulan seperti ini, sekaligus bisa memperlihatkan keahlian Tuan Yi kepadaku." Kalau Yi Chen terus berkata hal konyol, maka tentu saja Song Wenting akan mempercayai bahwa apa yang dikatakan Yi Chen adalah kebohongan. Saat itu dia baru bisa dengan tenang menawarkan harganya. Semua orang juga mulai menyindir dan menghinanya. Dia juga seorang bocah, dia bisa mengerti apa. Jangan datang ke sini untuk membuat malu diri sendiri. Betul, memangnya dia siapa? Sampai bisa mengutarakan pendapat di sini. Kalian kalau tidak mau beli maka sudahlah. Jangan mengatur waktu semua orang. Mendengar sindiran dan hinaan semua orang, Yi Chen juga dengan tertarik menatap ke arah kakek Ki dengan nada datar berkata, "Kamu yakin mau membiarkanku mengatakannya?" "Tentu saja, silahkan, katakan langsung." Kakek Ki tertawa dingin dan berkata, "Aku juga hanya ingin lihat bagaimana cara kalian menipu zaman sekarang membohongi orang lain." Yichen mengangkat bahunya dan berkata, "Awalnya aku tidak terlalu ingin membuka kedok kalian, tetapi karena kamu harus meminta kepadaku, maka aku juga tidak bisa menolak lagi." "Kedok? Bocah, maksudmu adalah apakah kita semua sudah salah lihat?" Goming yang dari tadi terus tenang dan diam tiba-tiba juga mulai tertawa dan berkata. Yichen melihat dia sekali lalu tertawa dingin dan mengatakan, "Kamulah yang paling bodoh di antara semua orang ini. Bocah, kamu cari mati ya?" Seketika emosi Goming pun meledak. Yichen tidak memperdulikannya, dia langsung meneruskan penjelasannya. "Giok masih termasuk giok asli. Kalian masih bisa disebut sebagai penipu yang berperi kemanusiaan." Dia juga terus menjelaskannya. "Tetapi giok ini bukanlah Bloody Jet yang berasal dari masa jauh dan dia juga tidak pernah dirawat oleh Bante maupun giok ini adalah giok hitam berkelas menengah ke atas yang mempunyai kualitas lumayan. Ada sedikit harga, tetapi di pasaran harga tertinggi untuk giok seperti ini juga hanya 500 ribuan yuan saja." "Sialan, apakah kamu tidak melihat giok itu berwarna merah?" Kakek Ki langsung memarahinya. Yichen terus menjelaskan, "Merah itu juga karena tanah liat yang penuh dengan zat kalium permanganat. Jangan bilang kamu benar-benar menganggapnya sebagai darah dari seorang Bante. Kalau begitu bagaimana dengan rasa hangat yang menyelimuti kita semua?
Qin Kang mengerutkan dahi dan bertanya dengan panik. Yichen menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau yang ini juga tidak ada teknik khusus. Ini berasal dari rumput gera. Akar dari rumput ini dihancurkan menjadi bubuk, kemudian dilarutkan di dalam air. Lalu giok tersebut juga direndam di dalam air ini selama setengah tahun. Dengan begini semua efek khusus yang akan muncul juga sudah berhasil dimasukkannya. Sebenarnya bukanlah aura hangat yang menyelimuti kita. Ini juga hanyalah sebuah efek samping dari rumput tersebut. Cara membuang efek samping itu sangat mudah. Giok itu dibakar sebentar dengan api juga sudah bisa." "Bocah, kenapa kamu berani mengatakan hal konyol seperti ini?" Setelah si gendut mendengarnya, dia langsung memukul meja dan berdiri. Wajah Li Tailai langsung menggelap, kemudian melihat ke arah si gendut dan mengatakan, "Bisa tidak bawa keluar giok itu dan bakar dengan api sebentar?" Si gendut sudah panik sampai berkeringat dan mengatakan, "Bakar apaan? Bocah ini jelas-jelas sedang menipu kita semua. Jangan dengarkan dia berkata yang tidak-tidak." Jari tangan Qin Kan juga mengetuk-ketuk permukaan meja dan berkata, "Setelah dibakar api, kalau masih ada efek hangat maka aku akan membeli langsung giok tersebut. Tetapi kalau efek itu menghilang, maka apa yang akan terjadi? Kamu juga sudah tahu. Walaupun akhir-akhir ini keluarga Qin tertimpa masalah, tetapi aku juga tidak akan membiarkan orang lain menginjak sampai ke atas kepalaku." Song Wenting juga menganggukkan kepala dan berkata, "Kalau apa yang dikatakan Tuan Yi itu salah, maka dibakar api juga bukanlah masalah. Giok itu tidak bisa rusak hanya karena dibakar api. Tetapi kalau apa yang dikatakan oleh Tuan Yi itu benar, maka hari ini juga kamu harus memberi kita semua sebuah penjelasan." Seketika si gendut juga mengeluarkan banyak keringat. Tiga keluarga manapun juga bukanlah keluarga yang bisa dilawan olehnya. Jadi sewaktu membuat jebakan ini dia juga memerlukan kakek Ki untuk membantunya dari dalam. Dia ingin menipu Wang Song Wenting, kemudian dia akan membaginya dengan kakek Ki. Dia tidak habis pikir, di tengah-tengah rencana muncul seorang Yichen dan juga hanya dalam satu kalimat saja dia sudah membuka semua kedoknya. Sebenarnya dulu Yichen juga tidak mengerti masalah giok. Dia bisa melihat semua kebohongan yang berasal dari giok itu juga karena buku. Tidak tahu kenapa, tadi sewaktu dia melihat giok ini semua jawaban yang langsung muncul di dalam otaknya. Sepertinya bisa mengevaluasi barang peninggalan, dan giok juga merupakan salah satu keahlian yang diajarkan oleh buku. Melihat si gendut tidak berbicara lagi, Yichen tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, "Kenapa? Sudah takut ya? Tidak berani menjawab lagi?" Wajah si gendut langsung memucat, tetapi bagaimanapun dia tidak berani mengatakan dirinya bersedia untuk membakar giok tersebut. Saat ini Yichen dengan penuh emosi memarahinya. "Bocah gendut, apakah kamu merasa dengan diam juga akan menyelesaikan semua masalah? Kamu harus tahu, ini adalah Jinling. Semua orang yang sudah berhasil ditipu olehmu, keluarga mana yang tidak termasuk keluarga kaya? Mereka hanya memerlukan waktu beberapa detik untuk membuatmu terkubur di bawah tanah Jinling ini. Saranku untukmu adalah sadar diri sedikit. Di kesempatan ini katakan semua kebenaran. Kalau tidak ada orang yang bisa menolongmu lagi." Song Wenting tahu bahwa Yichen sedang melakukan penyerangan mental kepada si gendut. Dia juga segera bekerja sama dengannya dengan wajah suram berkata,
Keluarga Song, kami juga termasuk keluarga yang lumayan hebat di kota Jinling ini. Kalau ada orang yang berani menipu keluarga Song, maka semua orang di keluarga Song juga akan memberikannya sebuah pelajaran. Kalau kita memaafkan dengan mudah dan terdengar oleh orang luar, ini tentunya akan merusak nama baik keluarga kami. Si gendut juga terkejut dalam seketika. Dia tahu keluarga Song sangat berkuasa di kota ini. Kalau benar-benar sudah membuat Song Wenting emosi, maka takutnya dia juga akan mati di kota ini. Lalu dirinya sudah sangat panik sekali. Dia langsung menjerit dengan penuh putus asa kepada kakek Ki. Kakek Ki, tolong aku. Ini juga bukan masalah aku seorang saja. Wajah kakek Ki langsung berubah drastis dan menjerit dengan penuh amarah. Apa? Apa yang sedang kamu katakan? Berani-beraninya kamu menipu sampai ke keluarga Song kami. Sekarang kamu masih memfitnahku. Aku mau kamu mati sekarang juga. Setelah dia selesai mengatakannya, kakek Ki langsung mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya. Hanya dalam sesaat dia juga sudah menyerang ke arah si gendut. Kedua mata si gendut terbuka lebar. Dia langsung memarahinya. Sialan, perubahan dirimu juga lebih cepat daripada membalik sebuah buku. Jelas-jelas kamu yang mengatakan padaku bahwa semua barang berharga milik keluarga Song juga menurut perkataanmu. Asalkan kamu bilang bagus, maka barang itu juga pasti bisa terjual. Sekarang kamu malah mencelaku. Song Wenting dengan dingin melihat kedua orang itu, kemudian dia berkata kepada Yichen, "Maaf Tuan Yi, sudah membuatmu menghabiskan waktu. Hari ini untungnya ada kamu. Kita pulang dulu saja. Semua orang ini juga akan diurus oleh orang yang diutus keluargaku." Yichen menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Baik, kalau begitu kita pulang." Setelah mengatakannya, kedua orang itu berdiri dan bersikap meninggalkan tempat ini. Kakek Ki melihat Song Wenting akan berjalan pulang. Seketika dirinya pun terkejut. Dia juga tidak peduli dengan rencana untuk mematikan si gendut lagi. Dia terburu-buru bersujud di lantai dan memohon, "Nona besar, tolong maafkan aku. Bolehkah kamu melihat usahaku selama berpuluh tahun ini di keluarga Song dan maafkan aku untuk kali ini saja?" Song Wenting masih belum menjawab. Li Tailai juga sudah berdiri dan menjawab sambil tertawa dingin. "Bangka tua ini memang sedang cari mati. Ini membuat jebakan untuk menipuku, menipu tuanmu, dan dengan sekali menipu juga mencapai 2 sampai 3 miliar yuan. Apakah menurutmu keluarga Song akan memaafkanmu?" Wajah kakek Ki memucat dengan lemas tertunduk di lantai. Li Tailai lanjut mengatakan, "Walaupun keluarga Song bisa memaafkanmu, aku Li Tailai juga tidak akan pernah memaafkanmu." Dalam seketika kakek Ki menangis histeris, seluruh mental dan fisiknya juga sudah hancur. Song Wenting melihat keadaan seperti ini, dia juga menggelengkan kepala sedikit, kemudian berkata kepada Yichen, "Benar-benar maaf sekali Tuan Yi. Keluarga Song salah memperkerjakan orang dan membuat kamu melihat kebodohan kami." Yichen dengan nada datar mengatakan, "Penipu juga sudah di mana-mana. Nona Song tidak perlu bersikap seperti ini." Saat ini, Li Tailai yang berasal dari kota Hai beserta Guo Ming dan juga ketua keluarga Qin Qin Kang bersama-sama berjalan keluar. Melihat Yichen, Li Tailai segera memberi salam kepada Yichen dengan menyatukan kedua kepalan tangannya dan berkata, "Master Yi, hari ini untung ada kamu. Kalau tidak, maka saya juga akan ditipu oleh anjing di dalam sana." Kuming yang berada di satu sisi juga berkata dengan nada malu, "Master Yi, memang hebat di usia muda. Tadi saya juga tidak menyadari ada yang salah dengan giok tersebut, sangat memalukan sekali." Qin Kang juga memberi salam sambil berkata, "Tuan Yi,
hari ini untung ada kamu. Kalau tidak, ketiga keluarga ini juga akan berebutan membeli sebuah giok palsu. Kerugian kita semua pasti akan sangat berat sekali. Kalau terdengar sampai keluar juga akan mempermalukan nama baik keluarga kita semua. Yichen tersenyum sedikit dan berkata dengan nada datar, semuanya tidak perlu segan kepadaku. Aku bisa berada di sini juga hanyalah mendapat undangan dari Nona Song untuk membedakan barang peninggalan yang asli dan palsu. Jadi ini juga sudah merupakan pekerjaanku. Setelah semua orang berbasa-basi, Yichen dan Song Wenting bersama-sama naik ke dalam mobil. Saat ini keadaan taman juga sangat hening. Tetapi Yichen bisa melihat bahwa sewaktu semua orang sudah meninggalkan tempat ini, ada beberapa orang yang menggunakan baju hitam yang berjalan masuk dengan cepat ke area taman tersebut. Sepertinya kakek Ki dan si gendut itu juga tidak bisa lari dari hukuman mereka. Di dalam mobil, ekspresi Song Wenting juga tetap tenang dan dingin. Bagi dia, di dalam keluarga muncul penipu seperti ini juga sudah membuatnya sangat emosi. Tetapi yang paling membuatnya marah adalah Paman Ki bisa-bisanya bekerja sama dengan orang luar untuk menipunya di depan banyak orang. Kalau hari ini dia benar-benar terjebak oleh rencana mereka dan uang juga telah diserahkan kepada mereka, maka Paman Ki akan terbebas dari segala hukuman. Dan kalau kedepannya masalah ini baru terkuak keluar, maka wajahnya juga tidak tahu bisa ditaruh di mana lagi. Bahkan nama baik seluruh keluarga Song juga ikut tercoreng. Untung saja ada Yichen yang ikut dengannya dan memberitahunya di saat yang tepat, membantunya untuk tidak terjerumus ke dalam jebakan dan menyelamatkannya dari kerugian keluarga Song. Jadi sewaktu di dalam mobil, dia mengeluarkan sebuah kartu ATM dari dalam laci mobil lalu memberikannya kepada Yichen dan mengatakan, Tuan Yi, di dalam kartu ini ada 1 juta yuan. PIN kartunya adalah angka 8 sebanyak 6 kali. Ini adalah sedikit maksud baik dariku. Semoga kamu mau menerimanya. Sewaktu berbicara, hatinya juga mulai mengagumi Yichen. Orang ini seperti memang pintar dan berbakat. Tidak tahu kenapa dia memilih untuk masuk ke dalam sebuah keluarga kecil. Kalau dia sendiri memulai bisnis evaluator barang-barang peninggalan, maka bekerja selama beberapa tahun saja juga sudah bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan banyak. Yichen melihat kartu yang dipegang olehnya, hatinya juga ada sedikit ragu. 1 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil, tetapi bagi keluarga Song jumlah ini juga hanya seperti ritikan hujan. Yichen awalnya tidak terlalu tertarik dengan uang 1 juta ini. Bagaimanapun, di dalam kartunya sendiri ada 99 miliar 900 juta yuan lebih. Sebenarnya uang 1 juta yuan ini juga hanyalah sepiring sayur kecil untuknya. Untuk apa dia menerima uang tersebut? Tetapi setelah dipikir dengan jelas, identitasnya sekarang juga bukan orang kaya. Dia hanyalah menantu pria keluarga Xiao. Hanya sebagai seorang menantu pria, kalau dirinya tidak tertarik sewaktu melihat 1 juta, maka pasti akan membuat Song Wenting heran dengan sikapnya. Jadi dia pun menerima kartu tersebut dan mengatakan, kalau begitu terima kasih banyak Nona Song. Song Wenting tersenyum sedikit, tidak perlu segan Tuan Yi. Setelah mengatakannya, Song Wenting bertanya lagi, kalau begitu apa rencana Tuan Yi selanjutnya? Yichen dengan tersenyum mengatakan, antar aku ke pasar sayur saja. Aku harus pulang ke rumah untuk memasak lagi. Song Wenting terdiam, kemudian dengan tidak tahan berkata, masalah Tuan Yi aku sudah pernah mendengarkannya sedikit. Sebenarnya menurutku dengan kemampuan Tuan Yi yang sangat hebat, sama sekali tidak perlu menggunakan identitas menantu yang masuk ke dalam keluarga wanita.
kalau Anda mau bekerja sebagai evaluator di Museum Jin King, setiap tahun aku bisa memberikanmu gaji sebanyak 1 juta yuan. Bagaimana menurutmu? Yichen melambaikan tangan dan tersenyum mengatakan, aku orang seperti ini. Sifat kurang baik sudah terbiasa seperti parasit. Setelah mendengarkannya, Song Wenting juga terdiam sesaat lalu menghela nafas. Kelihatannya apa yang dikatakan berita itu tidak salah. Yichen ini benar-benar adalah menantu pria yang seperti parasit. Dulu dia hanya menganggapnya sebagai seorang pengecut saja. Dia seperti parasit juga dikarenakan oleh paksaan, itu pun bisa dimengerti. Tetapi melihat keadaan sekarang ini, dia bukan hanya seorang pengecut, tetapi dia adalah pengecut yang menjatuhkan harga dirinya sendiri sampai ke bawah. Ini juga benar-benar membuatnya tidak bisa menerima kenyataan. Setelah itu, sepertinya sikapnya terhadap Yichen juga sudah ada beberapa perubahan. Yichen tahu pasti wanita ini sedang meremehkannya di dalam hati. Tetapi baginya sikap seperti ini juga adalah yang terbaik. Membuat semua orang salah menebak dirinya. Dengan begitu dia juga bisa tertawa sampai paling akhir. Melewati pasar sayur, Yichen turun dari mobil dan mengucapkan salam perpisahan kepada Song Wenting. Kemudian setelah membeli sayur, dia juga berjalan pulang ke rumah. Dan sewaktu masuk ke rumah, Yichen bisa mendengar ayah mertuanya sedang tertawa bahagia sambil mengatakan dengan suara kencang, hahaha, sini sini sini, cepat datang lihat barang berharga yang kudapatkan ini. Curan baru pulang kerja, dia sedang duduk di sofa melihat dokumen. Saat ini dia pun tidak tahan dan berdiri. Dia berkata pada Xiao Changkun yang sedang tertawa bahagia, ayah, kamu hampir saja membuatku mati terkejut. Cepat datang lihat ini. Xiao Changkun sama sekali tidak menyadari ekspresi wajah Xiao Curan. Dia dengan penuh bahagia memegang sebuah gelas yang terbuat dari tanah liat. Dengan sikap sombong memperlihatkan kepada bocahnya, ini adalah gelas yang aku beli di pasar barang antik. Dengan dengar-dengar gelas ini didapatkan dari peti mati raja masa dulu, dan gelas ini juga seharga 500-an ribu yuan. 500-an ribu. Syucuran langsung berdiri dalam seketika dan mengatakan, ayah, dari mana kamu dapat uang begitu banyak? Yichen benar-benar tidak berdaya. Siang hari baru memecahkan sebuah pas giok, mencuri kesempatan sewaktu dia keluar. Bapak tua ini juga pergi ke pasar barang antik lagi. Ini adalah tipikal orang yang sudah lupa sakitnya sebuah luka setelah sembuh. Sio Cangkung tertawa bahagia dengan nada misterius berkata, aku mengatakan gelas ini seharga 500-an ribu. Kalian tebak aku beli dengan harga berapa? Securan ragu sesaat kemudian mencoba mengatakan 300-an ribu. Salah, tebak lagi. Xiao Changkun melambaikan tangan menandakan salah. 200-an ribu. Masih salah lagi. Yichen yang ada di samping juga melihat gelas tersebut. Hanya dalam sesaat dia sudah bisa melihat bahwa gelas itu gelas palsu. Dia berpikir di dalam hati bahwa gelas ini juga hanya seharga 100 yuan saja. Saat ini Xiao Changkun juga tidak jual mahal lagi. Dia dengan penuh tawa mengatakan, hahaha, aku menggunakan uang 300 yuan untuk membelinya. Hebat tidak? Xiao Changkun tertawa lebar. Seluruh ekspresi wajahnya juga menandakan bahwa dirinya sangat bahagia. Xiao Juran dengan terkejut membesarkan kedua matanya dan benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Tidak mungkinlah, apakah gelas ini hanya memerlukan uang sebesar 300 yuan saja. Ibu mertuanya Manlan setelah mendengar ada gerakan di depan juga berjalan keluar dari arah dapur.
dengan wajah bahagia berkata, "Apakah gelas ini sangat berharga? Jangan-jangan gelas ini gelas palsu." Xiao Changkun menepuk kedua dadanya dan berkata dengan penuh percaya diri, "Tenang saja, orang yang menjual gelas ini tidak tahu harga pasaran. Aku juga sudah mencari orang profesional untuk menilainya. Orang itu mengatakan ini gelas asli. Benarkah?" Manlan dengan hati-hati memegang gelas tersebut, melirik ke kiri dan kanan, tersenyum bahagia sampai tidak bisa menutup mulut. Ichen yang berdiri di samping juga hanya bisa ikut tersenyum saja. Ekspresinya sangat datar sekali. Dari awal dia sudah menyadari bahwa kedua gelas itu adalah gelas palsu, tetapi sangat jarang bisa melihat ayah mertuanya senang sekali, jadi dia juga tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Xiao Changkun sangat bersemangat sekali. Dia seperti telah mendapatkan rezeki nomplok saja. Dengan raut wajah bahagia berkata, "Sekarang gelas ini juga ada satu-satunya. Bos itu bilang bahwa besok dia akan membawa sisa setnya kemari. Besok aku pergi lihat-lihat lagi. Aku akan berusaha membeli satu set itu. Dengan begitu harganya juga bisa naik menjadi berkali lipat. Kalau beruntung kita juga bisa membayar hutang kita sebesar 600.000 itu." Ichen mengerutkan dahinya, segera menghentikannya. Ayah bermain barang antik juga tidak boleh terlalu serakah. Beli 2 gelas saja sudah cukup, ditambah lagi. Xiao Changkun memelototi sekali dan memarahinya. "Ditambah lagi apa? Kamu seorang bocah juga sudah berani mengajariku ya?" Yichen terburu-buru menjawab, "Bukan, bukan. Yang penting kamu senang." Setelah mengatakannya, dia juga malas mencampuri urusan tersebut lagi. Bagaimana kalau ayah mertuanya tertipu juga bukanlah uangnya sendiri? Securan juga mengatakan, "Ayah beli begitu banyak untuk apa? 2 gelas ini tidak bisa digunakan untuk makan ataupun minum dan juga harga gelas sangat beda jauh. Gelas ini asli atau palsu juga belum diketahui." Dia tidak percaya ada rezeki besar yang jatuh begitu saja dari atas langit. Kalau memang bisa menggunakan barang 300 yuan untuk mendapatkan barang seharga 500.000 yuan, maka bukanlah semua orang juga bisa menjadi kaya dalam sesaat. Xiao Changkun sedang bahagia. Jadi melihat beberapa orang ini mengatakan hal negatif, dia juga langsung melawan dengan nada menghina. "Kalian tidak mengerti. Barang antik seperti ini juga harus ditemukan oleh sepasang mata yang jeli." Sewaktu mengatakannya, dia sambil mengamati gelas itu sambil berkata kepada Xiao Churan, "Masalah ini kamu tidak perlu campur tangan lagi. Hari ini masih ada beberapa orang yang ingin berebut denganku. Besok juga belum tentu aku bisa mendapatkannya lagi." Manlan dengan terburu-buru berkata, "Kalau benar memang sangat berharga, maka kamu juga harus mencari cara untuk membeli semuanya." Melihat kedua orang tua sangat sibuk membahas masalah gelas, Xiao Churan diam-diam menarik Yichen ke satu sisi. "Aku lihat masalah ini tidak begitu bisa dipercaya, sepertinya adalah sebuah jebakan. Besok ayah pasti akan pergi ke pasar barang antik lagi. Saat itu kamu juga harus ikut dengan ayah ke pasar tersebut. Jangan nanti dirinya ditipu lagi." Yichen menganggukkan kepala. Kalau Xiao Churan tidak mengatakannya, maka dia juga malas mencampuri urusan ayah mertuanya. Tetapi karena istrinya sudah membuka suara, maka dia juga tidak bisa duduk di satu sisi dan diam saja. Hari kedua kebetulan bertepatan dengan akhir pekan. Yichen tertarik dengan ayah mertuanya di pagi hari untuk bermain ke pasar barang antik. Ayah mertuanya juga mengeluarkan semangat dan ekspresi yang luar biasa. Setelah turun dari mobil, dia melambaikan tangan kepada Yichen dan berkata,
Ayo, aku bawa kamu pergi melihat memungut barang berharga. Setelah mengatakannya, dia berjalan dengan langkah lebar ke dalam pasar barang antik. Yichen juga menyusulnya dengan langkah cepat. Sambil berjalan, sambil melihat sekelilingnya, sambil di akhir pekan orang-orang yang berdatangan ke pasar juga bertambah banyak. Toko barang antik di kedua sisi juga tersusun dengan begitu rapat. Semua orang berdempetan keluar memasang tenda untuk berjualan di akhir pekan. Hanya dalam sesaat mereka juga sudah memenuhi seluruh jalanan. Dan lumayan banyak pengusaha kecil yang hanya menaruh sebuah plastik di lantai, kemudian menyusun barang antik di atas plastik tersebut, lalu mereka juga sudah bisa menyambut pembeli. Yisen dengan melirik ke sekeliling, sepertinya semua barang di sini juga bisa dibilang hampir palsu semua. Semuanya adalah pengusaha licik yang berusaha menipu pembeli dari luar kota. Tidak sedikit pembeli luar kota yang membeli barang palsu tetapi sama sekali tidak menyadarinya. Mereka akan memegang barang palsu tersebut sambil tersenyum bahagia karena mereka merasa sudah mendapatkan barang antik yang berharga. Tempatnya juga di sini. Xiao Changkun menghentikan langkah kakinya. Dia berdiri di sebuah toko kecil, ekspresi wajahnya juga sangat bersemangat dan bahagia. Dia juga melihat ada beberapa pembeli luar kota yang sedang berdiri di samping toko tersebut untuk memilih-milih barang antik. Karena Xiao Changkun takut tidak kebagian, jadi dia terburu-buru memaksa masuk ke dalam kerumunan pembeli tersebut. Yichen melirik sekali, toko ini pasti hanya melapisi lantai dengan selembar kertas minyak, lalu meletakkan berbagai macam barang tanah liat di atasnya. Pas bunga giok, uang koin masa kerajaan, gelas perunggu, gelang blodi jet, lukisan beserta tulisan. Semua barang juga terletak memenuhi kertas minyak. Tetapi Yichen hanya dalam sekali lihat saja sudah bisa menemukan semuanya adalah barang palsu. Pemilik toko ini adalah seorang pria berbadan kurus dan agak hitam. Dia memakai baju biru dengan kain yang agak kasar. Rambutnya berminyak dan berantakan. Wajahnya terlihat sangat jujur dan polos. Penjualnya terlihat sangat kaku sekali. Lihat yang ini. Xiao Changkun dengan bersemangat melambaikan tangan kepada Yichen. Dia menunjuk ke arah sebuah botol kecil yang berwarna-warni. Dia berkata dengan suara rendah, "Ini adalah pasangan set dengan kedua gelasku itu. Aku harus membelinya agar bisa menjadi satu set. Dengan begitu harganya juga bisa naik menjadi 2 kali lipat." Ichen melihat botol arak kecil itu, dia memegangnya di tangan untuk menimbang-nimbang, kemudian mengangkat kepala untuk bertanya kepada pemiliknya, "Berapa harganya?" Penjual itu membesarkan matanya dan dengan ekspresi polos mengatakan, Ayahmu bilang paling sedikit juga berharga 200.000. Kurang sedikit pun tidak akan kujual." Setelah Xiao Changkun mendengarnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia terburu-buru berkata kepada Yichen, "Pemiliknya tidak tahu harga. Kita cepat beli saja. Jangan sampai direbut orang lain." Setelah mengatakannya, dia tergesa-gesa untuk mengambil dompetnya. Di saat ini, Yichen dengan cekatan menahan tangannya, tertawa dan berkata, "Ayah, barang ini tidak seharga 200.000. Kita jangan beli." "Apa?" Xiao Changkun terkejut. "Kalau begitu, menurutmu berapa?" Yichen mengeluarkan tangannya dan membuka kelima jarinya. Dia menggoyangkan tangannya di depan penjualnya. "Harga segini, 5.000. Pemiliknya membesarkan kedua mata sambil bertanya. Yichen menggelengkan kepalanya. "Bukan 50 yuan. Bukan 50 yuan. Pemiliknya seperti sedang melihat seorang alien. Dia menatap Yichen untuk beberapa waktu,
lalu tiba-tiba menjerit kencang. Kamu bisa mengenal barang antik tidak? Barang antik ini adalah barang peninggalan kakekku. Semua barang ini adalah barang berharga. Kalian orang kota juga terlalu menindas kita semua. Xiao Changkun juga sudah panik. Dia menarik Ichen ke samping. Kamu jangan asal bilang. Awas kalau kamu merusak jual beli ini. Ichen tertawa. Dia mengambil botol itu dan membalikkan. Kemudian dia menarik dan membersihkan tanah liat yang ditempel di bagian bawah botol tersebut. Kemudian menunjuk ke arah bagian tengah itu dan berkata, Ayah, kamu lihat sendiri tulisan apa ini? Lubang yang kosong itu juga sangat kecil. Kalau bukan Yichen yang menunjukkannya, maka sepertinya juga sangat susah untuk ditemukan. Di tengah-tengah lubang kecil itu bisa terlihat ada sebaris tulisan yang berbahasa Inggris, terbuat dari Cina. Xiao Changkun juga terdiam, mulutnya terbuka lebar seperti bisa masuk sebutir telur. Setelah sesaat dia masih tidak bisa beraksi. Tiba-tiba setelah dia kembali tersadar dengan wajah yang merah, dia menunjuk ke arah penjual dan mulai menjerit. Kamu, kamu penipu. Yichen mengambil botol tersebut kemudian memperlihatkannya di depan penjual dan berkata, pabrik pembuat juga tidak berani terang-terangan membuat barang palsu. Mereka sengaja memberi tulisan seperti ini di bawahnya. Tetapi kamu lumayan pintar. Kamu menutupnya dengan menggunakan tanah liat. Sekali tawar 30 yuan, jual atau tidak? Ini. Penjual terdiam sesaat. Tiba-tiba kepolosan dan kejujuran di wajahnya juga menghilang. Kemudian wajah licik juga keluar. Kedua tuan, hari ini saya keluarnya agak sedikit terburu-buru jadi salah ambil botol. Salah ambil? Yichen tertawa. Kemudian dia mengambil sebuah botol tembakau yang dipenuhi dengan tanah liat. Dia menggaruk semua tanah liat yang berada di botol tersebut. Kemudian menyinarinya dengan sinar matahari. Lalu dengan penuh percaya diri mengatakan, ini tidak salah ambil, ini berasal dari kota Su. Di dalam botol tembakau itu ada sebaris kalimat dengan ukuran yang kecil. Terbuat dari pabrik seni kota Su. Aku tidak kenal huruf. Siapa yang tahu apa yang ditulis di dalam sana? Penjual melihat sudah tidak beres. Dia bahkan tidak mau berbisnis lagi. Sambil tersenyum licik sambil membungkus kertas minyak itu, dia juga berencana untuk melarikan diri. Tetapi saat ini Xiao Changkun juga tersadar. Dia begitu emosi sampai hampir mengeluarkan asap dari kepalanya. Dia baru sadar bahwa dirinya sudah dipermainkan seperti seekor monyet. Dia langsung menarik penjualnya sambil menjerit kencang. Kamu penipu, cepat kembalikan uangku. Uang apa? Aku tidak pernah bertemu denganmu. Penjual itu berusaha untuk mengelak. Tangannya yang sedang memegang kertas minyak itu juga tidak henti-hentinya mengeluarkan koin kerajaan palsu dan giok palsu. Giok yang terjatuh di lantai juga tidak pecah. Sepertinya giok itu terbuat dari plastik yang keras. Tidak mengembalikan duitku, aku juga akan lapor polisi. Xiao Changkun membesarkan kedua matanya sambil berteriak kencang. Dia begitu emosi sampai paru-parunya juga hampir meledak. Sewaktu kedua orang itu saling tarik-menarik, tiba-tiba ada sebuah barang yang jatuh dari tubuh penjual tersebut. Sewaktu barang ini terjatuh ke lantai, dahi Yichen juga berkerut sedikit. Dia terus menatap ke arah barang yang baru saja terjatuh di lantai. Barang itu adalah batu putih sebesar kepalan tangan kita. Dia sama persis dengan batu telur angsa yang biasanya ditemukan di sisi sungai.
begitu putih dan tidak bersinar. Tetapi ada satu yang berbeda adalah di atas batu telur angsa berwarna putih itu terukir sebuah kalimat, "Sehat dan sukses selalu." Walaupun tulisannya tidak begitu rapi, bisa dilihat bahwa tulisan tersebut diukir langsung dengan tangan di atas batu tersebut. Batu yang bertulisan seperti ini juga bisa ditemukan di daerah wisatawan. Barang seperti ini sama sekali tidak berharga, jadi tidak aneh kalau penjualnya tidak mengeluarkan barang ini untuk disusun di atas kertas minyaknya. Tetapi Yichen langsung berjalan cepat untuk memungut batu tersebut. Seluruh darah di tubuhnya juga tiba-tiba memanas. Tadi dirinya juga bisa merasakan bahwa ada aura dan rasa yang berbeda yang muncul dari barang antik ini. Kalau mau diperjelas kata aura, maka lebih tepatnya adalah energi positif seperti energi listrik membuatnya sangat tertarik dengan batu tersebut. Yichen tahu ini juga sepertinya adalah salah satu barang gaib yang tertulis di dalam buku. Yichen sangat bahagia, tetapi dia dengan ekspresi datar memegang batu tersebut di dalam tangannya dan bertanya, "Apakah barang ini juga milikmu?" Penjual itu bengong sesaat lalu menganggukkan kepala dengan spontan, "Iya, berapa harga batu ini?" Xiao Changkun juga terkejut. Lalu dia bertanya, "Untuk apa kamu membeli batu tak berguna ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa semua barang yang dijual oleh penipu ini adalah barang palsu? Hanya sebutir batu saja, beli sebutir bawa pulang untuk mengusir energi sial juga lumayan." Yichen mengatakan dengan tersenyum. Penjual itu mencuri kesempatan di saat ini untuk melepaskan genggaman Xiao Changkun. Kemudian dia tertawa licik 2 kali terhadap Yichen. "Kamu benar-benar ingin membelinya?" Yichen menganggukkan kepala. "Benar." Ketika penjual itu menjadi bersemangat, suaranya juga menjadi sangat berenergi. "Sobat, matamu memang sangat lihai sekali. Kamu jangan lihat batu ini tak berbentuk seperti sebutir telur angsa, tetapi sebenarnya asalnya itu tidak biasa. Ini adalah batu yang berasal dari ruangan belajar raja di masa lalu, ditaruh di atas kertas raja." Yichen tidak ada waktu mendengar dia berkata panjang lebar. Dia dengan tidak sadar memotong perkataannya. Tidak perlu mengatakan hal yang tidak berguna itu. Langsung saja ke intinya. Penjual tertawa dan licik ini berkata, "Karena kamu adalah orang yang lihai, maka 20.000. Yichen dengan tidak peduli berkata, "Apakah kamu sudah gila?" Karena terus memikirkan uang. "Sekali tawar 300 yuan. Kalau tidak mau jual, maka aku akan lapor polisi untuk menangkapmu." 300. Penjual itu menghela napas kemudian tertawa canggung dan berkata, "Sobat, kamu adalah orang yang hebat. Kalau menurutmu 300, maka 300 saja." Yichen tersenyum sedikit lalu memegang erat batu tersebut di tangannya. Xiao Changkun juga merasa aneh dengan apa yang terjadi. Tidak tahu membeli batu tidak berguna ini untuk apa. Sewaktu dirinya mau bertanya, tiba-tiba terdengar suara seorang pria di sampingnya yang nadanya terdengar kurang serius. "Wah, batu ini lumayan cantik ya. Aku mau membelinya." Mendengar suara itu, Yichen mengernyit. Dia mendongak dan melihat ke arah suara. Terlihat seorang pemuda berjalan kemari dengan langkah besar. Pemuda mengenakan jas tang dari linen putih, sepatu kain hitam, dan tangan memakai segala macam gelang. Walaupun siang hari, tapi dia mengenakan kacamata antik berbingkai emas dengan 2 kaca hitam berbentuk bulat, semacam kacamata peradaban yang disukai para pemuda di akhir masa dinasti Qing. Pemuda itu diikuti oleh 4 sampai 5 pengawal, dibandingkan dengan pemuda yang berlagak
terpelajar, pengawal terlihat jauh lebih garang. Orang-orang di sekitar buru-buru menjauh agar tidak terjebak masalah. Aduh, ternyata Tuan Kin. Bagus bos, melihat pemuda itu dia langsung tersenyum ramah. Kata-kata sanjungan keluar dari mulut selancar air mengalir. Tuan Kin, mengapa Anda tidak beritahu kami lebih awal bahwa Anda akan datang hari ini, supaya saya bisa menyambut Anda di depan? Sudah, jangan banyak omong kosong. Hari ini aku datang untuk melihat-lihat. Pemuda itu melambaikan tangan dengan tidak sabar. Dia melangkah maju melihat batu di tangan Yichen, mengangkat kepala untuk bertanya kepada bos. Jang Er mau. Bungkus batu ini untukku. Meja ayahku kekurangan batu penindih kertas. Barang ini amat cocok untuknya. Ini, bos bermata sipit tersenyum kaku menatap Yichen dengan ekspresi terpojok. Berkata dengan ramah, Tuan Kin, ini sungguh sangat disayangkan. Batunya sudah dibeli oleh sobat ini. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari batu ini. Selain dijadikan penindih kertas, batu ini tiada kegunaan lain. Saya telah menyimpan produk yang lebih baik untuk Anda. Tidak perlu lihat batu tak berguna ini. Cuma produk terbaik yang cocok dengan identitas Anda. Cichen baru tahu bahwa bos bernama Jang Ermaus. Sepertinya dia kenal pemuda ini. Namun dia juga amat salut dengan kemampuan Jang Ermau dalam berbual. Jang Ermau tahu cara berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Jang Ermau segera mengeluarkan kuda giok plastik yang sudah mengeras. Air ludah menciprat kemana-mana. Tuan Kin ini adalah barang kesayangan mantan selir kekaisaran. Lihat, giok ini sangat jernih. Batu giok yang bagus, bermutu, orang yang cocok dengannya. Kita tidak perlu basa-basi. Untuk Tuan Kin, saya akan memberikan harga yang sama dengan mangkuk ayam yang Anda beli kemarin, 9.000 yuan. So Changkun tersedat saat mendengar omongan Jang Ermau. Dia menghabiskan 300 yuan untuk mangkok ayam palsu yang sama dan merasa dirinya telah mengambil banyak untung. Siapa tahu Tuan Kin malah menghabiskan 9.000 yuan. Jangan banyak omong kosong. Awas, Tuan Kin tidak sabar untuk mendengar perkataan Jang Ermau, mengangkat kaki dan menendang Jang Ermau ke samping. Berkata dengan arogan, aku suka batu ini, berikan padaku dan aku akan bayar 20.000 yuan padamu. Begitu Jang Ermau mendengar 20.000 yuan, hatinya seketika memanas. Dia menoleh dan berkata kepada Yichen, sobat, bagaimana kalau kamu memberikannya kepada Tuan Kin? Alis Yichen berkerut. Dia berkata dengan dingin, ini adalah barang yang kubeli. Aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Siapa yang memintamu untuk memberikannya? Kamu belum bayar. Siapa yang bayar, maka siapa yang mendapatkannya? Tuan Kin berkata dengan tidak sabar, mengeluarkan dompet kulit dari saku, melemparkan setumpuk uang kertas merah ke wajah Jang Ermau. 20.000 yuan, aku ambil batunya. Mata Jang Ermau bersinar, dia buru-buru mengambil uang kertas merah itu, tersenyum pada Yichen, sobat, aku punya penindih kertas batu tinta dari Kaisar Shangxi. Batunya dirawat lebih baik daripada ini. Yichen tersenyum dan berkata, Jang Ermau, kamu mau aku membeberkan rahasia barang-barangmu itu? Aku yang duluan membeli penindih kertas ini. Aku tidak tertarik untuk memberikannya kepada orang lain. Melihat Yichen tidak mau mengalah, Jang Ermau kehilangan akal. Sesuai aturan transaksi barang antik, siapa duluan sih? Siapa dapat?
Jika dia melanggar aturan dan beritanya tersebar keluar, maka dia pasti tidak akan bisa bertahan di Guan Street ini. Jang Ermau terpaksa berbalik mengangguk dan membungkuk berkata kepada Tuan Qin, "Tuan Qin,